Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Munawar dengan NIM 101. Di sini saya akan membacakan resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Langsung saja, materi kelompok 1 yaitu menganalisis transaksi. Analisis transaksi sangat penting dilakukan dalam melakukan sebuah usaha ataupun perusahaan. Analisis itu juga nantinya akan digunakan sebagai persiapan rencana di masa mendatang dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana atau kebijakan perusahaan. Analisis transaksi mempunyai pengertian yaitu kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Pengertian analisis juga terbagi dari beberapa pemuka pendapat, diantaranya yaitu menurut Sunarta Zulkifli yaitu 2003, menurut Skousen yaitu 2007, menurut India Bhartiam 2007, menurut Slamet Wiono 2005, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi kreditor, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Selanjutnya itu dalam sebuah transaksi terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Misalnya kualitas kerja karyawan pada perusahaan yang memberikan cara atau pelayanan kepada pembeli. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, rangkumannya yaitu siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal penting dalam catatan akuntansi. Pada dasarnya, untuk pengelolaan akuntansi setiap jurnalnya tentu penting. Tapi untuk mengetahui pentingnya, maka kita harus batasi dulu yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Dikenal juga sebagai jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Siklus akuntansi serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Dan di muka demand terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis pada akhir tahun dan daftar kertas kerja yang memuat semua perkiraan dalam buku besar. Baiklah, rangkuman yang ke kelompok ketiga yaitu akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi. Konsep periode akuntansi atau accounting period concept mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards atau disingkat IFRS, yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting.
Jenis akun yang memerlukan penyesuaian, ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses. 2. Pendapatan diterima di muka atau unear net revenues. 3. Pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenues. 4. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi, karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal biasanya dicatat pada tanggal setelah hari terakhir periode. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengakuan pendapatan atau revenue recognition concept. Sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama disebut konsep pemadanan atau matching concept atau prinsip pemadanan atau matching principle. Baiklah, resume yang kelompok 4 yaitu pembuatan neraca. Neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan puisi keuangan atau dikenal sebagai neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau identitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Rumusnya yaitu uang sama dengan uang plus modal. Tahapan langkah-langkah menyusun neraca lajur dalam akuntansi yaitu 1. Membuat format neraca lajur. Kedua yaitu isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya. Ketiga, isi kolom jurnal penyesuaian. Isi kolom jurnal penyelesaian. Keempat yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. 5 yaitu mengisi kolom neraca. Keenam yaitu mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengulur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi NA. Jurnal pembalik. Singkatnya, ini adalah jurnal yang harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode. Salah satunya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode. Oleh karena itu, jurnal ini sangat penting untuk dibuat oleh setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu resume kelompok 5. Ciri khusus perusahaan dagang terlihat pula dalam kegiatan akuntansinya. Tahapan akuntansi di perusahaan dagang dimulai dari menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjualan hingga melaporkan seberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pengembalian barang dagang yang dijual atau dibeli, atau bisa disebut retur. Yaitu selanjutnya potongan atas penjualan atau pembelian. Pada umumnya, terdapat 2 jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yaitu metode fisik atau periodek dan metode perpetual. Pada akhir periode setelah
setelah pempostingan data dari jurnal ke buku besar, dapat disusun neraca saldo. Dan tahap paling akhir dari siklus akuntansi adalah perbuatan laporan keuangan kita. Perbuatan laporan keuangan kita dapat menggunakan neraca lajur untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan dibuat setiap hari. Laporan keuangan akan dibuat setiap akhir periode dari bisnis. Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha dari periodenya. Baiklah, resume kelompok 6 yang berjudul persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggan, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis persediaan, yaitu jenis persediaan menurut fungsinya dan jenis persediaan menurut cara pengelolaannya dan posisi barang. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory menurut Dobler et al. Klasifikasi antara lain klasifikasi inventory digunakan dalam perusahaan, yaitu inventory produksi, inventory MRO atau maintenance, repair and operation supplies. Yaitu selanjutnya yaitu inventory in process, inventory finished goods. Alasan memilih persediaan, laba yang maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Jadi, meminimalkan biaya penyimpanan mendorong jumlah persediaan yang sedikit atau tidak ada. Sedangkan meminimalkan biaya pemesanan harus dicatatkan dengan melaksanakan pemesanan persediaan dalam jumlah yang relatif besar, sehingga mendorong jumlah persediaan yang besar. Baiklah, selanjutnya resume yang terakhir, yaitu resume kelompok 7. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau yang lebih dikenal dengan SOS. Sorbox adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan. Manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik atau KAP yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menerapkan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal atau internal control didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara aktual, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan dilakukannya pengendalian internal adalah untuk perlindungan terhadap aset, informasi bisnis yang akurat, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal ada 5, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi.
Kas adalah sebuah jenis yang yang disering oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi kas yang diterima dari penyesuaian tunai, dari kas yang diterima melalui cek atau giro, dan kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Adapun pengendalian terhadap pembayaran kas meliputi sistem voucher dan sistem transfer elektronik. Penggunaan rekening bank bertujuan untuk pengendalian penggunaan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang tunai di toko atau kantor pada waktu tertentu. Selain rekening bank, ada yang namanya rekonsiliasi bank, yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dan saldo kas dalam buku besar. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.